Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. وقال أيضا وننزل من السماء ما هو شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Sidang salat subuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita hari ini masih bisa menikmati indahnya pagi ini dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah sebagai tanda seorang yang beriman, terhindar dari orang-orang yang munafik, di mana orang munafik selalu berat melaksanakan salat subuh. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Ucapan kita mengucapkan alhamdulillah, lalu anggota badan kita tunjukkan kepada Allah dengan ibadah. Hari ini dan subuh pagi ini sedikit mengupas tentang makna nuzulul Quran. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mula-mula saya nukilkan makna nuzul atau makna turun. Kalau kita buka dari kamus bahasa Arab, ada dua kata bahasa Arab yang memiliki makna turun. Kalau turunnya kita dari atas ke bawah untuk melaksanakan aktivitas, maka bahasa Arab itu sering menggunakan kata habata. Sebagaimana Nabi Adam ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, turun dari surga. Maka Allah firmankan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Turunlah kalian semuanya dengan memegang teguh apa yang sudah aku turunkan, petunjuk itu. Maka jangan pernah kamu khawatir dan takut. Begitulah sedikit perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Nabi Adam turun dari surga. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an memakai kata nazala. Menurut para ulama, bahwa turunnya sesuatu membawa sesuatu yang penting dan agung, maka bahasa Arab itu, gramatika bahasa Arab menggunakan kata nazala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit ke bumi, maka Allah tidak memakai kata habata, melainkan Allah menggunakan kata nazala. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an untuk umat manusia. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya inna anzalna, aku turunkan kepada kalian semuanya Al-Quran di malam-malam qadar itu.
Sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momentum 17 Ramadan sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Ditanya lagi, Ustaz, kenapa kitab kita dikatakan dengan Al-Quran, bukan nuzulul kitab barangkali, atau nuzulul Furqan? Mengapa Allah memilih kata nama kitab kita dengan kata Al-Quran? Maka sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diambil dari kata qara'a, yaqra'u, iqra', fi'il amarnya, sehingga makna secara bahasa ini adalah baca, seakar dengan qiraah, bacaan. Maka padahal ada kata baca dalam bahasa Arab itu, ada tilawah, itu juga menunjukkan kata baca. Tetapi Allah memilih kata qara'a sebagai peringatan bagi kita semuanya bahwa ada suatu kitab di mana selalu dan akan selalu dibaca oleh umat manusia. Maka Allah pilih dengan kata qara'a dengan ditambah alif dan nun di akhirnya sebagai sigat mubalaghah, menunjukkan kalau sesuatu itu, bacaan itu dibaca terus berulang-ulang dan selalu diperdengarkan oleh setiap manusia, bagi muslim maupun non muslim. Maka kata qara'a ditambah dengan alif dan nun menjadi Quran. Seperti kata qaraba, salat subuh jamaah yang dimuliakan Allah, qaraba artinya dekat. Kalau ditambah alif dan nun di akhirnya menjadi kata kurban, maka memiliki makna yang dalam, yakni pengorbanan, kedekatan seorang hamba yang ditujukan oleh pengorbanan harta bendanya maupun hewan kesayangannya. Maka qoroba menjadi kurban. Begitulah Al-Quran, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Bacaan itu, kitab itu sering dibaca dan diperdengarkan, maka menjadi Quran. Lalu lebih spesifiknya, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu ada makna umum seperti kata nakirah, dan ada kata makna khusus, itu kata ma'rifat. Maka kalau ingin menunjukkan bacaan itu adalah khusus, bukan bacaan yang lain, bukan bacaan yang di mana-mana, melainkan ini loh bacaan yang selalu dibaca dan diulang dan selalu diperdengarkan, maka ditambahlah alif dan lam di awalnya. Qara'a, Quran, lalu menjadi Al-Quran. Makna secara umum hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, momentum nuzulul Quran patutlah sebagian seorang muslim atau kita semuanya mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab yang agung itu, lalu Al-Quran yang telah diturunkan itu membawa bacaan yang dahsyat yang tidak akan pernah bosan oleh setiap orang yang membacanya. Kan ada hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah bertanya, Ustaz, kenapa saya baca Al-Quran selalu bosan? Berarti pernyataan Ustaz salah. Kalau Al-Quran itu kalau dibaca terus menerus, saya 3 menit aja, 5 menit sudah rasanya kayak gimana. Kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang sudah terfikir dengan hal-hal yang lain. Maka ketahuilah hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, makna Al-Quran, setiap hurufnya ini adalah ibadah. Sebagaimana guru-guru kita menyampaikan, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sejatinya orang yang mengucapkan alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan,
karena satu huruf dinilai 10 kebaikan. Maka kalau ini adalah nilainya ibadah, maka ada yang berperan di situ. Siapa yang berperan kalau kita baca Al-Quran? Yakni syaitan, la'natullah alaih. Seharusnya kalau ini bukan ibadah, maka bacaan ini akan seperti bacaan-bacaan yang lain. Baca majalah itu bisa sampai berjam-jam. Baca komik bisa sampai berhalaman-halaman itu, bergonta-ganti komik. Tetapi dahsyatnya kalau baca Al-Quran, karena kita gak sendirian rupanya, karena ada syaitan yang selalu mengelabui kita. Memegang Al-Quran pahala, memandang Al-Quran berpahala. Lalu bagaimana dengan orang yang membacanya? Hadirin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi, Ustaz, Al-Quran sudah saya pegang dan sudah saya baca. Lalu apa keistimewaannya Al-Quran itu? Sehingga sampai saat ini Al-Quran sering saya susun di lemari. Saya sering rapikan di antara benda-benda yang lain. Bahkan ada Al-Quran di antara kepemilikan saudara kita, ada yang sudah sampai berdebu. Na'udzubillah. Karena Al-Qurannya katanya dari tanah suci. Ini menunjukkan turunnya Al-Quran yang sangat agung itu belum dimaknai sepenuhnya oleh sebagian kaum muslimin, karena mungkin tidak tahu keistimewaannya. Sedikit Al-Fakir mengutip beberapa keterangan para ulama keistimewaan Al-Quran, kenapa sampai diturunkan kepada manusia yang namanya manusia ini. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu jumlah yang satu di antara kesatuan. Dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia, dengan perantaraan malaikat Jibril. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril itu membawa Al-Quran, ditugaskan, maka status Jibril menjadi Ruhul Amin. Pada mulanya Jibril adalah malaikat yang biasa saja. Karena Al-Quran dibawanya, maka menjadi statusnya Ruhul Amin. Satu-satunya malaikat yang Allah juluki ruh itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul alaihimul malaikah warruhu fiha. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dengan kata ruh, itu sebenarnya makna para ulama adalah malaikat Jibril. Lalu setelah sampailah Al-Quran itu di langit dunia, maka diturunkan, inna nahnu nazzalna alaina, nahnu nazzalna tanzila. Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur. Maka ditanya, kapan turunnya Al-Quran itu Ustaz? Maka hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, diberitahukan Al-Quran itu turunnya di suatu bulan. Maka bulan itu pun menjadi bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu awalnya adalah bulan yang panas, yang biasa-biasa saja sebelum Islam masuk. Bahkan sebelum Ramadan itu tiba, masyarakat Arab terdahulu ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka sudah mempersiapkan air untuk datangnya bulan Ramadan yang begitu panas. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada umat, diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa bulan ini sangat istimewa, yang salah satunya adalah karena ada Al-Quran diturunkannya. Lalu kapan itu Ustaz? 30 hari di bulan Ramadan itu. Maka dikabarkan lagi, kamu bisa lihat di 10 yang terakhir Ramadan. Maka 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini sangat istimewa. Karena apa? Karena ada Al-Quran yang turun di situ. Maka ada 3/10 dalam kehidupan kita yang sangat mulia. Ada 10 awal di bulan Zulhijjah, ada 10 awal di bulan Muharram, lalu ada 10 akhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan
keistimewaan Al-Quran ditujukan di antaranya adalah karena diturunkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masih juga ditanya lagi, kapan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka Nabi mengabarkan asyrul awakhir, di 10 hari yang terakhir itu yang ganjil, bisa 21, bisa malam ke-23, 25 dan seterusnya. Dicari malam-malam itu karena ada malam kepastian, dimaknai sebagian ulama karena ada Al-Quran yang turun di situ, yang dimana ketika orang atau hamba yang beribadah di malam itu tepat, maka diberikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah wa tabarakallah. Masih juga ditanya, kapan turunnya di 10 ganjil itu? Maka hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, Allah kabarkan melalui lisan Nabi Muhammad, itu di malam hari. Kamu mencarinya, tapi kamu mencarinya itu tidak di siang hari, melainkan di malam hari. Kapan itu waktunya? Terbentang antara salat Isya sampai fajar tiba. Maka hadirin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, kita nanti akan memasuki nanti di 10 yang terakhir. Saya berharap mudah-mudahan jamaah semuanya bisa mengikuti dan antusias dalam beribadah, minimal di rumah dan maksimal kita berjamaah di Masjid Darul Muttaqin ini, untuk seraya kita mencari malam-malam qadar itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah menjumpai malam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Masih ada waktu sedikit. Setelah dibawa malaikat Jibril dan diangkatlah dia menjadi Ruhul Amin, Al-Quran diturunkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sering dikatakan Sayyidul Anbiya, penghulu dari seluruh para nabi, mempelopori semua tonggak kenabian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya dimuliakan. Ini adalah dengan diberikannya Al-Quran, mukjizat yang sepanjang zaman akan berlangsung. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Al-Quran itu kepada para sahabat. Para sahabat diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh. Lalu diturunkan terus, diajarkan sampailah kepada kita. Maka orang-orang yang belajar Al-Quran itu sebagai manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa di antara kita yang ingin dilihat oleh Allah terbaik, maka di antaranya adalah dia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada Al-Quran itu cuma dibaca, terbaik. Ada Al-Quran cuma dihafalkan, lebih baik lagi. Sampai di otak kepalanya ini penuh dengan Al-Quran. Maka Masya Allah wa tabarakallah, kita bukan memuliakan manusianya, tetapi karena kita menghormati Al-Quran ada di tubuhnya, maka kita memuliakan orang-orang yang hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Adik-adik kita yang membaca dan menghafal cuma juz 30, kita muliakan, kita cium tangannya, karena bukan karena dia anak kecil, tetapi melainkan karena ada Al-Quran di dalamnya. Maka orang-orang dahulu, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sering menuliskan Al-Quran itu sebagai bacaan setiap hari. Kalau mungkin membawa dan mengambil Al-Quran berat, orang-orang dulu itu suka menulis Al-Quran di dinding-dinding maupun di atas pintu rumah. Ada ayat kursi ditempelkan di atas rumah, di dinding rumah. Supaya apa? Orang dulu kalau masuk rumah tidak lupa membaca ayat-ayat Al-Quran. Dituliskan lagi hizib supaya rumah itu terjaga. Sekarang itu fenomena itu sudah langka. Kita lihat rumah-rumah seseorang sudah jarang lagi ada kaligrafi maupun tulisan-tulisan mushaf Al-Quran yang terpajang seperti orang-orang dahulu, yang niatnya adalah supaya Al-Quran itu selalu dibaca. Masuk rumah
ada tulisan salamun alaikum bima sabartum. Masuk ke dalam rumah, keluar rumah ada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Begitu indahnya orang dahulu, Bapak Ibu. Karena apa? Ingin membawa dan memaknai Al-Quran yang diberikan kepada kita semua dalam kehidupan. Maka saat ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apa yang sudah kita torehkan untuk Al-Quran yang katanya kita akan meminta pertolongan, di antaranya adalah dengan Al-Quran. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Dimaknai ashabihi, menjadi pembaca ini sebagian para ulama bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka di riwayat yang lain, seorang mukmin itu janganlah sampai tinggal membaca minimal 10 ayat dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya dia tidak tergolong oleh orang-orang yang zalim. Bagaimana kalau orang yang membaca Al-Quran 1 hari 1 juz? Maka Masya Allah wa tabarakallah, berapa kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Mari sama-sama kita renungkan, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita pulang nanti mengambil Al-Quran dan membacanya minimal 10 ayat, dan itu tidak lama. Hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah, untuk menghindari kita dari sifat kezaliman terhadap Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, walaupun cuma sedikit, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.